Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan melanjutkan konten-konten seputar perbaikan handphone. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun 2025. Semoga di tahun 2025 kita semakin tambah sukses, tambah giat dalam beribadah, rezekinya selalu lancar ya. Bagi teman-temanku yang alat servisnya belum komplit, semoga bisa tambah komplit, tambah update alatnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman para subscriber yang sudah mendukung channel Griyo Android. Terkhusus untuk para membership yang sudah join mendukung channel Griyo Android, tentunya menjadikan saya terus bersemangat ya untuk membuat konten-konten seputar perbaikan handphone. Di sini saya mendapatkan kiriman handphone. Nanti handphonenya apa, kita unboxing dulu. Bagi teman-temanku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Videonya jangan di skip-skip ya. Ini nanti proses bongkarnya saya cepatkan. Kemudian kita garap, semoga masih diberi rezeki, tidak zong. Ya namanya kadang ini sudah dibuat konten, tidak taunya wah tidak hidup. Ya, tapi kita coba dulu ya, diusahakan semaksimal mungkin. Bagi teman-teman yang belum join bergabung di membership, bisa join bergabung di membership. Tentunya banyak sekali konten-konten yang sudah saya buat, dan salah satu manfaatnya join di membership. Di situ nanti gratis konsultasi lur bagi teman-teman yang baru terjun di dunia servis. Konsultasinya gratis, boleh lewat kolom komentar atau boleh lewat WA admin, tidak masalah ya. Yang balesi langsung saya. Terus di 2025 insya Allah nanti untuk membership kita akan ada live streaming ya. Insya Allah nanti saya akan bagi-bagi merchandise untuk teman-teman, terkhusus untuk membership ya. Kita bagi-bagi merchandise dan kita ngobrol bareng. Kita ngobrol bareng seputar perbaikan handphone ya. Jadi nanti kita live-kan di membership. Kita ngobras seputar, ngobrol bebas seputar perbaikan handphone. Untuk handphone kekinian seputar perbaikan CPU, RAM, UFS, boleh tanya-tanya alat-alat servis, metode congkel, settingan blower, nanti kita live-kan di membership ya.
Yang belum gabung silahkan join. Tidak rugi lur, cuman 20.000 kok. 20.000 insya Allah nanti yang jelas di atas bulan Februari ya, karena beberapa cetak kaosnya masih belum selesai. Jadi nanti insya Allah nanti saya bagi-bagi merchandise-nya. Insya Allah di atas Februari. Seperti itu lur. Oke, videonya jangan di skip-skip. Pantengin terus channel Griyo Android. Ini kita langsung unboxing, kemudian kita garap ya untuk penyakitnya apa, kita analisa. Semoga nanti masih menjadi rezeki. Videonya saya cepatkan lur. Ini kendalanya mati total ya. Ini kiriman dari subscriber dari Jakarta. Ini handphonenya sudah dieksekusi sentral prosesornya baru. Minta sekalian upgrade di 512 GB. Ini nama pengirimnya saya samarkan ya. Jadi untuk teknisi namanya tidak saya publish, jadi aman. Kalau kirim di Griyo Android aman, tapi tetap kita cek dulu, kita analisa dulu, kita bongkar dulu nanti bagaimana proses eksekusinya. Nanti sekalian kita cek dulu kondisi mesin. Kalau memang nanti masih memungkinkan untuk kita upgrade ke 512 GB, nanti kita upgrade. Jadi untuk keluhannya ini mati total, CPU-nya sudah pernah diganti, kemudian minta upgrade di 512 GB. Dan kendalanya tidak bisa disetting pola dan finger. Disimak terus channelnya, videonya jangan di skip-skip. Saya cari tempat dulu biar tidak berantakan. Videonya saya cepatkan ya lur ya, proses bongkarnya, karena ini sudah ex service juga, jadi biar tidak memakan waktu. Ini sudah ex servisan lur, jadi sudah pernah diganti sentral prosesornya. Jadi tetap kita cek dulu ya untuk nilai konsumsi arusnya. Kita gunakan USB Doctor. Kenapa langsung saya buka? Karena proses bongkar untuk ROG 5 ini ribet lur, jadi sengaja saya buka total baru kita lakukan analisa ya, karena jelas ini permintaan dari pengirimnya supaya dinaikkan langsung ke 512 GB.
Jadi sebelumnya sudah saya tanya-tanya dulu. Jadi handphonenya ini sudah diganti CPU-nya lur. Seperti biasanya ya, saya gunakan USB Doctor ini hanya untuk membaca yang namanya nilai konsumsi arus. Tujuannya untuk memastikan kalau motherboard yang mau kita garap ini tidak mengandung konslet ya, karena kalau nanti posisi konslet kita cek di komputer ya tentunya beresiko ya. Ini kita colok seperti ini biasa ya, kita membaca nilai konsumsi arus dari 60, 170 sampai ke 200 sekian ya. Ini menandakan sentral prosesornya ini masih bekerja, sentral prosesornya oke. Jadi lebih memastikannya biasanya kalau di nilai konsumsi arus di 200 sekian itu biasanya masih bisa terbaca di komputer. Untuk nilai data plus data minusnya juga mengeluarkan nilai ya. Nah, konsumsi arusnya juga keluar. Jadi ini langsung kita tes ke layar komputer dulu untuk memastikan kalau handphonenya ini masih bisa terkonek. Kalau tidak terkonek ya harus kita rapikan dulu untuk prosesornya dan IC RAM-nya. Jadi kita cek dulu kalau posisi dikonekkan ke komputer masih bisa terbaca, ya kita tidak perlu melakukan rebaling dulu ke IC RAM dan IC sentral prosesornya. Kita cukup langsung cek atau ganti bagian IC UFS-nya seperti itu. Ini kita ke layar ini dulu ya, ke layar komputer dulu ya. Ini kita colok ke komputer ini tetap tidak ada respon ya. Sebentar, saya gunakan USB Doctor jadi kelihatan konsumsinya. Ini tetap di device manager tidak terbaca device-nya. Nah, di sini tidak terbaca ya. Di device manager sini port Encom tidak terbaca. Kenapa tidak terbaca? Kemungkinan ini masih membaca di bagian IC programnya. Jadi sentral prosesor ini membaca IC program. Jadi solusinya ya kita coba kita ganggu dulu untuk pergerakan sentral prosesornya. Maksudnya diganggu itu bagaimana? Kita ganggu pembacaan first boot atau booting pertamanya untuk membaca booting keduanya atau secondary bootnya. Jadi secondary boot itu ada di bagian IC UFS. Ini kita ganggu dulu. Nah, cara ganggunya bagaimana Mas? Jadi supaya tidak membaca di bagian GPT yang ada di dalam IC UFS ini, caranya kita lakukan test point terlebih dahulu. Ini kalau untuk Asus ROG 5 test pointnya ada di bagian sini lur. Nah, di bawah soket ini, soket soket di bagian flexible on off di sini. Ini saya gedein biar kelihatan. Ini ya yang saya tunjuk. Ini kita test point dulu. Nah, kita colok dulu seperti ini. Ini kalau agak ribet ya lur ya. Nah, kita ada ada di sudut ya, di sini di bagian COM ini drivernya dirubah dulu ya. Nah, ke sini ya drivernya ya. Ya, ini no aja.
Di sini sudah terbaca, teman-teman bisa lihat di layar monitor untuk pergerakan di Qualcomm High Speed USB download 9008 di sini. Ini menandakan sentra prosesornya masih bekerja dengan bagus. Cara menyimpulkan bagaimana Mas? Ya, cara menyimpulkan karena ketika kita perintah untuk tidak membaca di bagian GPT, ini masih dia mau gitu loh. Tapi kalau komplit IC 123 dan di situ ada data kok ternyata disuruh untuk 9008 ternyata tidak mau, kita lakukan test point tidak mau, ya tentunya syarat kerja dari sentra prosesornya bermasalah, atau mungkin malah bukan dari syarat kerjanya, bisa jadi dari sentra prosesornya yang bermasalah. Makanya bisa saya simpulkan kenapa tadi saya cek menggunakan USB Doctor kok di angka lonjakan 200 sekian ada hilang naik kembali nol kembali naik lagi, ya bisa disimpulkan karena sentra prosesornya masih bekerja. Mas, ini kok manteng 178 miliampere, kok tidak denyut, tidak sampai ke 200, ya karena posisinya EDL, posisinya 9008. Kalau teman-teman menggunakan power supply analog, kalau posisi 9008 dicolok tidak ada denyut di bagian jarumnya manteng, jarumnya akan 0,3 manteng kayak itu, 3 garis manteng, tidak bergerak. Yang benar memang seperti itu, tidak ada pergerakan ketika dia 9008. Paham ya Lur ya? Jadi ini kita untuk memastikan sentra prosesornya memang masih bekerja dengan bagus seperti itu. Berarti kita tidak perlu ngotak-ngatik, kita tidak perlu rebaling-rebaling pada bagian sentra prosesor. Kita cukup langsung ganti IC UFS-nya, kemudian kita lakukan flashing seperti itu ya. Jadi bagaimana nanti proses flashingnya, bagaimana nanti proses cara restore HCN-nya, pantengin terus channel Griyo Android. Videonya jangan di skip-skip, kita langsung ke layar mikroskop ya. Ini menggunakan RAM K3L4 K3L K4 K4. Jadi ini RAM-nya 12 GB. Terus untuk storage-nya atau IC programnya ini menggunakan KLE-G8 UHDC. Jadi ini kurang lebihnya di KLU8 ini di 256 GB. Jadi nanti langsung kita naikkan ke storage di 512 GB, sekalian kita fungsikan untuk apa? Kita fungsikan untuk polanya, fingerprintnya, jadi agar lebih enak ya. Seperti itu. Ini sebelum saya lepas IC-nya, kita setting juga untuk IC UFS-nya ya. IC UFS-nya sekalian saya siapin. Jadi nanti tidak buka tutup komputer dan pindah-pindah layar. Jadi bisa lebih mudah ya. Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Kita lakukan config dulu untuk IC 512 GB-nya. Ini saya menggunakan IC merek Samsung, serinya KLU FG8 ya. KLU FG8 ini dengan ROM 512 GB. Jadi nanti kalau ROG-nya ini masih rezeki bisa nyala ya, storage-nya jadi gede ya, jadi 512 GB. Ini kita gunakan ini ya, SCTech Plus ya, untuk melakukan config ya. Ini seperti biasa kita tulis config-nya. Bagi teman-teman yang kesulitan config, kesulitan menggunakan SCTech Plus, silahkan join bergabung di membership. Dari awal penggunaan SCTech Plus sampai backup restore, penulisan config, penulisan macam-macam sudah saya ulas, penulisan file official dan lain-lain sudah saya
ulas saya bahas di membership ya. Sebentar lur, kita buka dulu untuk ESI GTEK Plus-nya. Kemudian kita masuk identifikasi. Untuk UFS Voltec-nya jangan lupa selalu gunakan yang low. Sudah cukup untuk UFS 3,1 ya. Ini menggunakan 6 lun dari lun 0 sampai lun 5 ya. Jadi kita rubah dulu bawaan dari Asus ROG. Bentar lur ya. UFS-nya kok merajuk. Ya, sepertinya sudah aman. Kurang diklik tadi soketnya. Ya, ini sudah kita tulis full size-nya, teman-teman bisa tengok di sini ya. Ini terbaca di 476 GB atau bisa kita bulatkan di full size-nya di 512 GB ya. Tetapi yang digunakan hanya 236 GB. Jadi nanti kalau teman-teman nulis config yang config-nya itu lebih kecil daripada IC-nya ya, teman-teman harus rubah dulu agar nanti ketika dijadikan full, storage-nya full, tidak kosong, misalnya menggunakan 512 GB sedangkan dikonfig di 256 GB ya. Kalau tidak dirubah full ya nanti cuman kebaca di 256 GB. Jadi caranya cukup mudah ya, cukup kita edit config, kemudian kita rubah dulu untuk ininya, lun 0-nya kita full kan ya. Nah, kita kurangi dikit lah, jangan terlalu full. Kemudian kita apply. Nanti akan terbaca di 512 GB full. Jadi ketika nanti handphonenya nyala ya secara otomatis akan masuk full, tidak ada kurangnya, seperti itu. Ini sudah terbaca 471 GB seperti ini ya. Ya sudah, posisi seperti ini tinggal kita pasang, kemudian kita lakukan pemrograman. Oke, setelah dikonfig sudah oke, sekarang kita pindah ke layar ini ya, ke layar mikroskop ya. Ini kegantengan saya sembunyikan dulu lur. Jadi ini kita lepas dulu lur untuk bawaan aslinya ya, karena kita mau menaikkan storage di 512 GB ya. Ini kita cabut, kemudian kita pasang menggunakan IC yang baru, ALUF G8. Jadi nanti ketika handphone ini nyala, untuk storage-nya atau RAM-nya akan terbaca di 12 GB dan ROM-nya atau penyimpannya akan naik menjadi berapa? 12 GB ya. 12 GB ya. Jadi ini kita lepas dulu. Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Kita cepatkan ya videonya.
panas lur. Ini langsung kita flashing, nanti langsung kita flashing dulu menggunakan file CSC ya, karena kalau file official atau file global itu nanti kita tidak bisa melakukan penulisan GCN lur. Jadi langkah pertamanya selesai kita ganti IC UFS. IC UFS ini bisa diganti dengan syarat IC sentral prosesornya sudah pernah diganti lur. Jadi kalau teman-teman nanti pengen langsung menaikkan storage atau pengen menaikkan apa namanya IC UFS itu belum bisa kalau UFS only. Jadi ini karena sudah bekas HP gantian sentral prosesor seperti itu loh. Jadi untuk teman-teman yang nanti pengen upgrade storage ya nunggu sekalian bagian sentral prosesornya ini rusak atau CPU-nya harus ganti, ya langsung sekalian dinaikkan penyimpannya atau IC UFS-nya seperti itu. Jadi setelah dipasang untuk IC UFS-nya langsung kita flashing menggunakan file CSC ya. Jadi proses tahapan flashingnya itu 2 kali. Proses tahapan flashingnya 2 kali. Jadi simak terus videonya, pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Untuk file untuk membership gratis lur. Jadi nanti yang membership silahkan inbox saya. Ya jasa upload lah, tidak mahal. Jadi kalau ganti sentral prosesor begini kan kesulitan nanti kan untuk file GCN sama yang lain-lain. Nanti untuk membership jasa upload saja, tidak mahal, tidak sampai 100.000. Sebentar lur, ini rakitnya ini agak ribet ya. Ini sudah kita rapikan, kemudian kita colok ke komputer. Ini harus 9008 auto ya, auto 9008. Kenapa auto? Karena di dalam IC UFS nya ini belum ada yang namanya General Purpose Table atau GPT-nya belum terbentuk. Jadi secara otomatis handphone akan auto 9008. Berbeda dengan IC yang kita lepas tadi, karena IC yang kita lepas ini dalamnya masih ada ROM-nya. Jadi handphonenya masih sentral prosesornya masih membaca di bagian GPT di setiap ruangan logical unitnya seperti itu. Jadi ini kita colok, sebentar lur. Kalau kita colok auto 9008, nah langsung ya, ini langsung di port LPT ini sudah terbaca 9008. Jadi teman-teman untuk 9008 ini bisa 9008 tentunya satu syarat kerja sentral prosesor terpenuhi, kedua memang sentral prosesornya bagus gitu loh. Bagus itu ya bagus kondisinya, kedua bagus cara pasangnya. Jadi ketika teman-teman sudah terjun di dunia pergantian IC sentral prosesor, itu konsep bisa terbaca di komputer itu harus difahami. Yang pertama syarat kerja oke, kedua benar-benar IC-nya ini sehat, yang ketiga proses pemasangannya bagus seperti itu ya. Nanti ketika sudah terbaca 9008 kok tidak bisa di flashing mas, kok error seperti ini mas, itu nanti ada analisa tambahannya seperti itu. Jadi untuk bisa terbaca di bagian fresh boot atau booting pertamanya, itu yang pertama adalah satu syarat kerjanya terpenuhi, kedua kondisi IC-nya memang oke, yang ketiga pemasangannya oke. Syarat kerja oke, IC oke, pemasangannya tidak oke, ya tidak akan terbaca 9008. Seperti itu ya logikanya ya. Jadi teman-teman paham ya.
Ini saya cabut aja ya untuk USB dokternya ya. Saya agak kurang nyaman kalau flashing menggunakan USB dokter, jadi saya cabut, saya langsung saja. Nah, seperti ini. Kemudian baterainya saya pasang ya. Kemudian saya flashingnya menggunakan UV. Mas, bisa enggak pakai EasyJet Plus? Bisa, tapi saya gunakan UV saja. Nanti kalau teman-teman pengen dibuatkan tutorial cara flashing menggunakan EasyJet Plus, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya buatkan metode eksekusinya. Ini kita colok, kemudian kita kecilkan dulu ya Lur ya gambarnya. Ini proses flashingnya lumayan agak lama, jadi nanti video proses flashingnya saya cepatkan. Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Bagi teman-temanku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Yang belum join di membership, silahkan join di membership. Tentunya nanti akan selalu kita update ya untuk studi kasus di seputaran CPU, RAM, UFS, dan yang lain, baik hardware ataupun software. Ini saya geser dikit. Kemudian kita tentukan Asus. Dan kita tentukan untuk serinya ya. Oh iya, Asus itu ada dua, Asus ROG 5 dan Asus ROG 5S. Jadi nanti ya enggak apa-apa, saya lupa jelasin tadi. Harusnya saya jelasin dulu, jadi enggak perlu bongkar lagi ya. Jadi dari segi hardware-nya kita bisa membedakan mana Asus ROG 5 dan mana Asus ROG 6. Mas, tapi kalau misalnya nih Mas, saya salah flashing di Asus ROG 5 dan Asus ROG 6, ya enggak apa-apa, dicoba saja, nanti tinggal diganti aja filenya, seperti itu. Paham ya? Ini saya anggap Asus ROG 5 dulu. Nanti kalau salah ya kita flashing ulang. Kemudian kita tentukan filenya ya. Ini kita pakai file ini Lur, pakai file CSC dulu. Videonya saya cepatkan ya proses flashingnya. Ini sebelum saya flashing saya identify dulu, baru saya cepatkan. Ya, ini sudah terbaca ya, sudah terbaca seperti ini ya. Ini membaca bagian IC UFS, storage-nya, dan full capacity-nya di sini. Kemudian OMID-nya sudah tertulis Asus. Loh Mas, kok sudah tertulis Asus kok bisa diganti IC UFS-nya? Memang kalau untuk Asus itu untuk teman-teman kalau sudah diganti sentra prosesor itu bebas ya, boleh diganti, mau naik turun ganti IC UFS itu bisa. Jadi tidak seperti Xiaomi. Kalau brand Xiaomi misalnya sudah kekunci SBL-nya, ini kan SBL-nya masih 0 ya. Ini biasanya tidak bisa diganti-ganti. Tapi kalau SBL-nya masih 0, terus OMID-nya ini masih Qualcomm, masih 00 ya. Ini kan OMID-nya sudah tertulis ya, 00X29 ya. Kalau posisinya masih 00, itu walaupun diganti-ganti IC masih tidak masalah, bisa seperti itu. Paham ya? Ini identify sudah oke, kemudian ya sudah kita masukkan file seperti ini. Kemudian kita lanjut flashing. Ya sudah, kita ikuti perintahnya dari UV saja, seperti itu ya. Videonya jangan di skip-skip, saya cepatkan proses flashingnya. Pantengin terus channel Griyo Android. Sebentar, ini saya balik dulu biar enak ya. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut flashing terlebih dahulu. Proses flashingnya sudah selesai Lur. Ini kita reboot dulu ya. Ini kita cabut, kemudian kita buka pasang.
ini sudah nyala. Kalau posisi seperti ini berarti handphonenya sudah ter UBL, tinggal kita lanjut saja seperti ini ya. Kalau sudah masuk ke sudah masuk ke mode CSC, tinggal kita tulis di bagian di bagian ICN-nya. Bentar loh. Oh, ini lur, ini salah file lur. Ini kemungkinan handphonenya bukan ROG 5 ya. Ini kemungkinan handphonenya ROG 5S. Jadi pengalaman kalau ROG 5 ini di CSC di 900E berarti ini filenya harus di ini ya, harus di flash menggunakan mode fastboot dulu. Bentar, kita flashing ulang lur menggunakan file fastboot dulu. Ini 9 terjebak 900E lur. Sorry lur, tadi harusnya kita cek dulu ya. Ini kita fastboot dulu, volume up dan volume colok cas. Oh sorry, kita lepas baterai dulu lur, karena terbaca 900E, kemungkinan ini salah file. Ya, nah seperti ini. Single. Jadi kalau teman-teman pengen tahu perbedaannya ketika handphone ini salah file atau sudah benar filenya, itu teman-teman bisa tengok saat fastboot nanti di bagian bawah sini akan ada seperti TV rusak, yaitu menandakan salah file ya. Nah, bentar ya, seperti ini ya, ini seperti TV rusak seperti ini. Ini ya cukup kita flashing ulang saja menggunakan mode fastboot, nanti akan sembuh. Nah, jadi jangan khawatir ya, kita langsung flashing pakai mode fastboot. Jadi flashingnya 2 kali, pilih yang ini, flash raw and web data, yang ini ya. Videonya jangan di skip, ini proses flashingnya 2 kali, jadi saya cepatkan ya lur ya. Ini sudah selesai, tinggal kita lepas pasang baterai, kemudian kita nyalakan ya. Ini sudah tidak terjebak di 900E lur. Kalau tadi itu, kalau di bawah sini ada seperti TV recek, seperti TV rusak, itu kalau di connect di komputer biasanya akan terbaca di 900E. Ini ya ditunggu, tinggal nanti kita web lagi ya, sekali lagi ya. Ini sudah masuk ke mode CSC atau istilahnya masuk ke engineering. Nah, tujuannya engineering ini nanti kita lakukan penulisan HCN seperti itu. Prosesnya panjang lur ya. Ini sudah masuk ke CSC, kita cek dulu untuk storage-nya.
di sini, storage di sini terbaca di 512 GB ya, seperti ini ya, terbaca di 512 GB. Kemudian untuk RAM-nya ini, RAM itu masuk di debugging ya, mana ya RAM tuh, RAM itu masuk di debugging ya, develop option. Nah di sini ya, RAM ini terbaca di 12 GB ya, jadi sudah oke, tinggal kita lakukan penulisan HCN, kemudian kita tulis ke global ya. Ini kita matikan dulu, kemudian kita rapikan dulu untuk motherboard bagian atasnya. Tidak bisa ditulis HCN posisi begini lur, harus posisinya terpasang untuk layar kedua, karena di layar kedua ini ada yang namanya IC baseband ini di sini ya. Jadi kalau teman-teman nanti menulis HCN tanpa layar di atas terpasang ya tidak akan tertulis seperti itu. Ya, jadi ini dulu dirapikan dulu ya. Sabar lur ya. Ini posisi merapikan saya cepatkan. Setelah kita rapikan untuk motherboard atau layar keduanya, ini kita langsung tulis HCN ya. Jadi langsung kita tulis HCN, masuk ke tab service, kemudian pilih di brandnya Asus ya. Kemudian kita tentukan serinya Asus ROG 5 ya, di sini ya. Kemudian sebentar kita cek dulu. Ini Asus ROG 5 ya. Kemudian kita oke. Jadi untuk teman-teman, untuk email ini masih ada bug, jadi tidak perlu ditulis emailnya ya. Kalau ditulis email nanti terjadi error ramdam ya, jadi tidak perlu ditulis email, jadi cukup langsung ditulis HCN nya saja seperti ini ya. Nanti akan secara otomatis terbaca di bagian device manager, akan terbaca 900 dB atau diagnostiknya akan terbaca seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, tinggal ditulis HCN-nya, kita klik, kemudian seperti ini ya, pakai ROG 5S karena handphonenya ROG 5S. Kemudian kita ya sudah, kita restore saja seperti ini, kita read. Untuk email tidak perlu ditulis ya, karena masih bug. Jadi ini nanti emailnya akan angka 0, tapi normal lur, tidak masalah, emailnya nanti akan angka 0 tapi normal, malah bebas blokir ya.
Jadi ini kita tunggu sampai selesai proses penulisan emailnya. Untuk teman-teman membership yang nanti membutuhkan filenya, silahkan inbox saya ya. Paling jasa upload saja, tidak mahal. Seperti itu. Teman-teman yang belum join di membership, silahkan join di membership. Tentunya banyak fasilitas yang ya kita selalu support, kita selalu dukung. Nanti di 2025 ini kita lakukan live streaming di membership, kita tanya jawab seputar perbaikan handphone, plus kita bagi-bagi merchandise. Monggo, ayo lur yang belum gabung. Ini agak lama, enggak apa-apa lur, ditunggu sampai prosesnya selesai. Selesai proses, kemudian dilakukan flashing menggunakan fastboot sekali lagi, ditunggu sampai global seperti itu. Ini sambil nunggu videonya saya cepatkan. Ini sudah selesai lur, seperti ini. Handphonenya akan reboot seperti ini ya, seperti ini reboot. Jadi secara otomatis nanti akan emailnya akan berubah jadi angka 0. Kemudian kita tinggal sekali lagi kita flashing menggunakan file global. Jadi handphonenya nyala, tinggal kita nanti tes untuk finger sama password. Jadi kalau keluarnya minta upgrade plus handphonenya tidak bisa fingernya tidak aktif, jadi tidak ada menu fingernya dan handphonenya tidak bisa disetel pola. Pantengin terus channel Grio Android, videonya jangan di skip-skip. Bagi teman-temanku yang belum join di membership, silahkan gabung di membership. Banyak sekali tutorial-tutorial yang sudah saya buat seputar perbaikan CPU RAM UFS. Ini kalau kita cek emailnya secara otomatis angka 0 ya, seperti ini ya. Angka 0, digit 0, tapi tidak masalah, ini nanti normal ya. Kemudian kita tinggal lakukan penulisan menggunakan file fastbootnya. Jadi videonya saya cepatkan ya lur ya. Ini tetap kita mode fastboot dulu ya, seperti ini ya. Ini sudah tidak ada garis yang di bawah tadi, sudah tidak ada gambar TV rusak. Nah, seperti ini tinggal kita flashing. Ini kita tunggu sampai nanti ada perintah untuk web ya. Nah, seperti ini kita tunggu aja, enggak apa-apa. Nah, biasanya nanti minta web, kemudian kita web sudah selesai. Nah, seperti ini ya. Kok hafal Mas? Ya hafal, nggarap handphone ini sudah ratusan. Yang digarap udah ratusan lebih lur, jadi hafal penyakitnya. Hafal. Ini tinggal kita pilih factory data and reset. Oke, tinggal di yes, seperti ini ya. Sudah, ini nyala, sudah bayaran lur. Jadi prosesnya sebenarnya tidak perlu 3 kali flashing ya. Yang penting teman-teman
bisa membedakan handphone itu apakah Asus ROG 5, apakah di situ Asus ROG 5S. Jadi handphonenya kalau kebalik filenya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ciri-cirinya sudah saya jelaskan. Jadi bagi teman-teman yang suka skip-skip video saya, ya pastinya clue-nya enggak dapat. Makanya kalau lihat videonya Grio Android ya disimak ya. Jadi nanti tidak perlu ikut pelatihannya Grio Android, sudah dapat clue-nya. Begitu lur. Tapi ya kalau bingung ya nanya inbox saya ya enggak apa-apa. Ini sudah masuk ke global, tinggal kita tunggu ya, loadingnya mungkin agak lama ya. Jadi sabar, kita tunggu sampai masuk ke menu. Ini sudah masuk menu ya, loadingnya agak lama memang. Nah, tinggal kita nek aja lur, seperti ini ya. Jadi tujuannya saya masukkan ke global karena untuk ngetes yang namanya kunci ya, karena ada kunci pengamannya, permintaannya apa? Permintaannya yang punya ini kan kuncinya tidak bisa, sekalian diupdate ke 512 GB. Jadi ini ada, ini saya cabut aja lur ya. Di sini ada perintah setup fingerprint sama face pin. Nah, ini jadi kita setup, pilih yang ini, continue. Nah ini finger and ini aja ya. Nah ini contoh, nanti biar bisa di biar bisa di ini saya ulangi. Nah seperti ini ya. Ya show aja ya, kita tampilkan ya seperti ini ya. Nah, jadi di sini nanti akan ada setup untuk fingernya. Nah seperti ini ya. Nah ini berarti fingernya sudah bisa ya, jadi kita skip saja. Tapi ini hanya untuk memastikan kalau fingernya sudah passwordnya sudah bisa dipakai. Ya seperti ini ya. Ini kita skip. Ini Asus ROG 5S. Ini bisa kita lihat di sistem ya, di sini kelihatan ya, Asus ROG 5S ya. Kalau proses flashingnya teman-teman, pemilihan filenya tidak salah ya, tidak perlu 3 kali flashing ya. Tadi 3 kali flashing karena yang pertama tadi untuk CSC-nya kan kita salah memasukkan CSC punyanya ROG 5 ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk RAM-nya ini juga sudah ke 12 GB ya, memang tidak saya ganti, memang K3L K4 ini sebesar 12 GB ini ya, kelihatan ya. Kemudian untuk locknya juga sudah oke, jadi sudah bisa ya terkunci ya. Nah ini, nah jadi aman. Oke lur, videonya saya cukupkan sekian, mungkin terlalu panjang. Semoga teman-teman tidak bosen, teman-teman tidak tidak di skip-skip, karena kalau di skip-skip tentunya ilmunya akan tidak masuk. Mungkin sedikit dari saya, semoga yang melihat video saya bisa ketularan ilmunya. Bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya ya. Bagi teman-temanku yang belum join di membership, silahkan join, nanti kita akan live tanya jawab seputar perbaikan handphone ya, seputar CPU, RAM, UFS boleh, penggunaan alat-alat UFS, penggunaan alat ACG Tech Plus boleh,
Untuk waktu dan tanggal nanti saya atur dulu, nanti saya umumkan di tab komunitas. Sekalian kita bagi-bagi merchandise. Sedikit dari saya, bila banyak kekurangannya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.